Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami pribadi yaitu Muhammad Rifki Ramadhani atau akrab disapa Rifki. Kami di sini sedang melakukan studi di kampus ITB Ummul Qura As-Suyuti, dan di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Vita Mami Marodotillah. Namun sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai materi yang telah diberikan, yaitu BMC atau bisa disebut dengan Business Model Canvas. Berbicara tentang Business Model Canvas, sebenarnya apa sih yang disebut dengan Business Model Canvas? Secara definisi, Business Model Canvas adalah sebuah kerangka atau ide yang berbentuk visual untuk mempermudah orang lain menjalankan bisnis dengan baik, dan juga bisa dikatakan konsep sederhana yang dibuat oleh pebisnis untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis yang akan dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan bisnis plan, yang mana bisnis plan tersebut membutuhkan berpuluh-puluh halaman untuk membuat sebuah kerangka, maka bisnis model canvas ini adalah bisnis yang tergolong sangat ringkas. Awal mula bisnis model canvas ini diperkenalkan dan dipertontonkan oleh entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander pada tahun 2005. Jika kita menggunakan bisnis model canvas, ada yang perlu kita perhatikan daripada bisnis tersebut. Salah satu yang harus kita perhatikan, di situ terdapat 9 elemen, yang mana elemen-elemen tersebut adalah guna untuk memberikan dampak positif kepada perusahaan dan juga sistem kerja perusahaan, dan sebagai media untuk mengevaluasi dan juga untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Adapun elemen-elemen yang terdapat di dalam bisnis model canvas, yaitu terdapat 9 buah. Di antaranya adalah yang pertama adalah custom segment atau bisa disebut dengan segmentasi pasar. Yang kedua adalah value proposition atau bisa disebut dengan proposisi nilai konsumen. Yang ketiga adalah channel atau bisa disebut dengan saluran. Yang keempat adalah customer relationship atau bisa disebut dengan hubungan customer atau dengan hubungan konsumen. Yang kelima adalah revenue stream atau bisa disebut dengan sumber pendapatan. Yang keenam adalah key resource atau bisa disebut dengan sumber daya. Yang ketujuh adalah key activities atau bisa disebut dengan aktivitas yang dijalankan. Yang kedelapan adalah key partnership atau bisa disebut dengan kerjasama antara konsumen dengan produsen. Yang terakhir adalah cost structure atau bisa disebut dengan struktur biaya. Nah, itulah teman-teman yang harus kita perhatikan ketika kita itu ingin membuat sebuah bisnis model canvas, yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui dan untuk menjadikan sebagai media evaluasi kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan, yang mana kelebihan tersebut akan diketahui dengan kerangka-kerangka yang kita buat, yaitu bisnis model canvas. Setelah kita mengetahui beberapa elemen penting di dalam bisnis model canvas, elemen yang pertama yang harus kita ketahui adalah customer segment atau bisa disebut dengan segmentasi pasar. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan customer segment? Jika kita lihat, tujuannya adalah untuk mengetahui target kemana produk, barang, dan jasa yang kita akan lakukan, dan juga produk, barang, dan jasa yang akan kita promosikan. Itu adalah tujuan utama. Di dalam customer segment ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah customer jobs. Di dalam customer ini tujuannya untuk menentukan apa saja hal yang ingin dicapai dan ingin digapai oleh pelanggan. Yang kedua adalah customer gain, yang mana customer gain ini tujuannya untuk mengetahui manfaat yang diinginkan oleh pelanggan sehingga pelanggan itu merasa nyaman. Yang ketiga adalah
customer pain, yang mana di dalam customer ini bertujuan untuk mengetahui emosional yang diperoleh, yang mana keluar daripada customer sehingga customer merasa tidak nyaman. Itulah tujuan dari customer segment. Seperti yang kita ketahui, definisi daripada customer segment adalah untuk mengetahui target dan tujuan dari penjualan produk yang kita jual. Dan di sini kami mengambil bisnis model canvas, yaitu toko kitab. Yang pertama adalah customer segment yang kami tuju di sini adalah kaum remaja sampai dewasa, kemudian mahasiswa dan juga mahasiswi. Yang ketiga adalah kaum santriwan dan santriwati yang berada di pondok-pondok pesantren. Yang terakhir adalah kaum pelajar, yang mana kaum pelajar di sini meliputi MD, MTS, dan MA. Setelah kita mengetahui segmentasi pasar atau target dan tujuan kemana produk yang kita perjualbelikan, elemen yang nomor 2, kita harus mengetahui value proposition atau bisa disebut dengan kegunaan dari produk yang kita perjualbelikan. Value proposition ini menekankan kepada penjelasan terhadap nilai-nilai atau poin-poin yang akan kita ajukan kepada konsumen, sehingga konsumen yang datang kepada kita bisa mengetahui apa saja keunggulan dari barang yang ditawarkan. Yang nomor 2, bisa mengetahui juga manfaat dari produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, mengapa pelanggan harus memilih produk Anda dan apa yang membedakan produk Anda kepada pesaing-pesaing lainnya. Sehubungan bisnis model canvas yang kita rancang adalah toko kitab. Di sini elemen yang kedua adalah value proposition, yang mana di sini kami menekankan kepada kualitas kertas kitab. Yang kedua, desain sampul yang elegan. Yang ketiga, harga relatif murah. Yang keempat, yaitu menyediakan aneka macam-macam kitab, baik fikih maupun hadis dan kitab-kitab lainnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan penjelasan tentang nilai-nilai dan poin-poin yang terdapat di dalam toko kami, yaitu toko kitab, sehingga pelanggan bisa mendapatkan manfaat dan bisa memilih kenapa pelanggan itu datang kemari dan apa yang membedakan toko kitab yang kami ajukan dengan toko kitab orang lain atau para pesaing lainnya. Setelah kita memberikan penjelasan poin-poin penting atau nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu produk, yaitu value proposition, maka elemen yang selanjutnya yang tidak jauh penting yaitu channel atau bisa disebut dengan saluran. Apa sih sebenarnya saluran? Saluran adalah sebuah media untuk menjangkau atau menjalankan bisnis kepada konsumen-konsumen yang tidak ada di tempat kita, baik di tempat-tempat yang jauh, sehingga dengan channel ini menjadi penentu kesuksesan dari sebuah bisnis. Di sini kami menggunakan beberapa media yang digunakan untuk menjangkau konsumen yang jauh jaraknya, yaitu baik media sosial. Yang pertama adalah media YouTube, yang kedua media TikTok, yang ketiga media Instagram, dan media WhatsApp. Itu adalah cara kami untuk memberikan layanan dan menjualkan atau mempromosikan kitab-kitab yang kita jual di media tersebut atau di berbagai platform, supaya konsumen yang tidak mengetahui produk yang kita ajukan di sini bisa mengetahui lebih leluasa dan juga bisa mempermudah kami untuk mempromosikan produk atau barang yang kami ajukan, yaitu toko kitab. Langkah selanjutnya adalah kita membangun hubungan pelanggan atau yang bisa disebut dengan customer relationship. Tujuannya apa? Agar supaya pelanggan yang sudah terlanjur bergabung bersama kami atau bersama kita di dalam sebuah bisnis tidak mudah berpaling, dengan cara di mana kita menggunakan di sini di dalam toko kitab kami, yaitu yang pertama adalah memberikan diskon bagi yang membeli lebih dari 5 kitab. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Ini adalah penentu di mana membangun hubungan baik dengan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan-pelayanan yang ramah kepada mereka sehingga mereka itu tidak bisa berpaling dengan yang lain. Yang ketiga adalah melayani customer dengan sigap. Dengan tanda kutip, di sini memberikan pelayanan yang baik dan juga sigap terhadap masalah ataupun terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam toko kami, yaitu toko kitab. Langkah selanjutnya adalah revenue stream atau bisa disebut dengan sumber pendapatan. Elemen bisnis canvas yang satu ini adalah menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis yang kita jalani. Hal ini berlaku sangat penting
di mana kita itu mengetahui strategi bagaimana kita mendapatkan sumber pendapatan yang lebih tinggi dan juga bisa menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dengan tujuan agar supaya kita mendapatkan sebuah keuntungan. Di sini di dalam toko kitab kami menggunakan pendapatan secara online, yaitu media sosial. Sedangkan pendapatan yang nomor 2 kita menggunakan secara face to face, artinya bertemu dengan pelanggan langsung. Ketika mereka membeli kitab yang kami jual, maka mereka langsung membayar kitab yang dibeli. Itulah sumber pendapatan yang kita lakukan. Dan terkadang kami menggunakan diskon agar supaya pelanggan ini bisa menetap dan tidak berpaling dari apa yang kami sajikan. Setelah kita mengetahui daripada revenue stream atau sumber pendapatan, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui di dalam bisnis model Canvas key research atau bisa disebut dengan sumber daya. Sumber daya di sini adalah tujuannya untuk mengetahui dan mendukung kegiatan bisnis yang kita lakukan. Key research adalah daftar sumber daya yang sebaiknya kita miliki dan mewujudkan value proposition, baik tempat maupun gedung-gedung yang kita gunakan ketika saat kita melakukan bisnis. Yang kedua, melakukan kegiatan perusahaan, sumber daya manusia. Itulah key research business. Di sini kami mengambil beberapa elemen di dalam key research business. Yang pertama adalah fasilitas produksi. Fasilitas produksinya harus baik. Yang kedua adalah kerjasama produksi, tim pemasaran, tim penjaga toko, bahan baku dari produksi yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti kertas-kertas yang berkualitas, karena di sini kami menggunakan bisnis model Canvas, yaitu toko kitab. Setelah kita mengetahui daripada case research atau yang disebut dengan sumber daya, langkah selanjutnya adalah key activities. Apa sih yang disebut dengan key activities? Key activities adalah sebuah gambaran tentang semua atau aktivitas yang kita lakukan di dalam sebuah bisnis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan value proposition dalam perusahaan dengan value proposition yang baik. Di sini kami mempunyai beberapa elemen di dalam key activities di dalam bisnis model Canvas yang kami lakukan, yaitu toko kitab kuning. Yang pertama adalah melakukan promosi di media sosial. Yang kedua adalah melakukan promosi di media massa. Jadi aktivitas tersebut tidak hanya kita lakukan ketika saat kita bertatap muka dengan pelanggan. Justru kita melakukannya aktivitas tersebut di media sosial tujuannya untuk mendapatkan value proposition yang lebih luas dan lebih jauh, agar supaya pelanggan yang tidak bisa kami jangkau dengan seluas-luasnya. Itulah tujuan daripada key activities yang kami lakukan di dalam toko kitab kuning kami. Langkah selanjutnya adalah sebuah key partnership atau bisa disebut dengan hubungan kerjasama di luar perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value kepada pelanggan. Elemen yang terdapat di dalam key partnership di dalam bisnis model Canvas kami yaitu menjual atau mempromosikan toko kitab kuning. Di sini adalah memastikan pemasukan kitab-kitab yang bermutu. Yang kedua adalah distributor dan retailer di berbagai platform. Itu hubungan kerjasama kami di luar perusahaan. Elemen yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Cost structure adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model Canvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu, juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis, perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga membuka pembukuan keuangan yang baik.